Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuda'ul mawazin yaumal qiyamah fatuzanus sayyi'at wal hasanat, faman rajahat hasanatuhu ala sayyi'atihi mithqala su'abah dakhalal jannah, wa man rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi mithqala su'abah dakhalan nar." Diletakkan timbangan pada hari kiamat, maka ditimbanglah dosa-dosa dan kebajikan. Barang siapa yang menang kebajikannya atas kejahatannya seberat gandum. Nah, timbangan kebajikan ini berat sedikit benar beratnya kayak sebiji gandum. Dakhalal jannah, dia masuk surga. Selamat artinya. Dan barang siapa yang menang kejahatannya atas kebaikannya seberat gandum juga, dakhalan nar, dia masuk neraka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi sangat sedikit yang menentukan keberuntungan kita. Bila amal kebaikan kita lebih berat dari kejahatan, walaupun sedikit beratnya, maka kita akan selamat. Nah, oleh karena itu para muhibbin rahimakumullah, hendaknya kita melakukan amal perbuatan yang mana nantinya akan memberatkan timbangan amal kebajikan kita. Karena setiap amal perbuatan kebaikan itu bermacam-macam beratnya. Setiap amal kebaikan akan menambah berat timbangan kebaikan. Tapi ada amal kebaikan yang sangat berat, yang sangat mempengaruhi dengan amal kebaikan kita. Nah, kita hendaknya memperbuat sesuatu amal kebaikan yang nilainya tinggi, yang bobotnya berat, sehingga memenangkan amal kebaikan kita nanti daripada amal kejahatan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa-apa amal ibadah yang nilainya besar, yang bobotnya sangat berat, sehingga kalau diletakkan dalam daun timbangan kebaikan, dia akan jadi menang. Di dalam kitab Tadhkirah Al-Qurtubi disebutkan, yang pertama adalah la ilaha illallah, akhir kalam. Kalimat la ilaha illallah yang kita baca tapi di akhir umur kita, itu yang paling berat. Rasulullah menceritakan bahwa di akhirat nanti ada orang yang ditimbang amalnya sedemikian banyak dosanya, sehingga kalau dilihat demikian orang ini kada akan selamat lagi, karena jauh beratnya. Amal kejahatan ini lantak sampai ke bawah, nang kebaikan ini gantung di atas. Nah, tetapi ada satu amal lagi yang belum ditimbang dari orang tersebut, yaitu la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang diucapkannya menjelang akhir hayatnya. Nah, begitu diletakkan dalam timbangan kebaikan, maka menanglah amal kebaikan itu. Para muhibbin rahimakumullah, jadi mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayat itu sudah pasti menjadi keberuntungan seseorang, sudah pasti akan menjadikan timbangan amalnya lebih berat daripada kejahatannya. Nah, yang kedua disebutkan di situ amal ibadah yang sangat besar nilainya, khuluqun hasan, budi pekerti yang baik. Orang ini banyak mempunyai kesalahan-kesalahan, tetapi dia ada mempunyai satu ibadah yang namanya khuluqun hasan, budi pekerti yang baik. Nah, budi pekerti yang baik ini bisa menyebabkan timbangan kebaikannya menang atas timbangan kejahatannya.
Apa yang dimaksud dengan budi pekerti yang baik itu? Rasulullah menyatakan, antasila man kata'ak wa tu'tiya man haramak wa ta'fu amman zalamak. Budi pekerti yang baik itu adalah bahwa engkau menghubungi orang yang tidak menghubungi engkau. Orang yang kada menagur ditagur, orang yang kada menghubungi kita dihubungi. Itu salah satu alamat budi pekerti yang baik. Yang kedua, memberi orang yang tidak memberi kepada engkau. Amuninya mana suama atari ke sebelah rumah, gangan gak buah karena apakah ada semua memberi, tapi kita selalu memberi. Nah, ini budi pekerti yang baik. Amun sama-sama memberi itu mesti bisa orang memberi bari juga, itu sudah nyata. Ini orang kada memberi, cuma kita hanya memberi terus. Nah, ini tanda budi pekerti yang baik. Pokoknya minuman kawarung lawan kawan, ada sebuah kawan ini mentraktir, bilang kita hanya nang bayar terus, itu budi pekerti yang baik. Wa tu'ti man haramak. Nah, yang ketiga, wa ta'fu amman zalamak, memaafkan orang yang menganiaya engkau. Nah, tiga itu alamat budi pekerti yang baik, yang nilai pahalanya sangat berat nanti terhadap seseorang, sehingga bisa memenangkan amal kebaikannya. Yang ketiga, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat atas nabi. Karena nabi kita sewaktu giliran umat beliau ditimbang amalnya, beliau berada di sisi timbangan sampai proses umatnya selesai. Rasulullah tidak akan meninggalkan timbangan itu sebelum umatnya habis ditimbang. Nah, jadi orang-orang yang banyak bersalawat kepada beliau, beliau akan memberi syafaat di sana. Yang keempat, as-sabru ala mauti auladihi qablal bulugh, sabar atas kematian anak-anaknya yang belum balik. Orang ini sabar, anaknya mati ada sebelum dia balik. Nah, anaknya masih kekanakan, mati, inya sabar. Nah, itu sangat memberatkan timbangan kebajikannya. Selanjutnya, ta'limul ilm, mengajarkan ilmu agama. Itu mempunyai nilai yang sangat tinggi, yang sangat besar. Dan lagi mengabulkan hajat saudaranya. Nah, itu amal ibadah yang banyak menyelamatkan manusia di dalam proses penimbangan amal di akhirat itu. Ada seseorang diceritakan dalam sebuah hadis, begitu ditimbang amalnya kalah amal kebaikan. Kemudian orang ini pernah semasa hidup mengabulkan hajat saudaranya, begitu ditimbang menang amal kebaikannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Al-Imamul Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa pada hari kiamat itu manusia terbagi 3 kelompok. Firqatun laisat lahum hasanah, ada kelompok yang tidak ada punya kebaikan, orang-orang kafir. Nah, orang-orang yang seperti ini kada perlu ditimbang. Nah, apa yang ditimbang? Al-Quran menjelaskan, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kami tidak mendirikan bagi mereka itu pada hari kiamat timbangan. Karena kalau orang itu kafir, perbuatan baik nang kaya apa aja kada kawan melawan kafir itu, pasti menang kafir. Nah, yang kedua, pada hari kiamat itu ada kelompok
la sayyi'ata lahum, orang-orang yang tidak ada dosa baginya. Nah ini pun kan ada timbangan juga, dia langsung masuk surga bighairi hisab, tanpa diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah termasuk dalam kelompok kedua ini, artinya yang dia tidak menemui hisab, dia tidak menemui timbangan, termasuk adalah alhamdun lillah ala kulli hal, ay pisarra wa dharra, orang-orang yang selalu memuji Allah, yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan lapang atau keadaan sempit, selalu bersyukur kepada Allah. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat bala, alhamdulillah. Nah orang ini tidak akan ditimbang. Artinya kada hanya dapat nikmat, inya bersyukur. Dapat musibah, dapat bencana, dia pun bersyukur. Kenapa dapat musibah itu kita mesti bersyukur? Karena setiap kita dapat satu musibah, pasti ada orang lain yang dapat musibah lebih berat daripada kita. Itu yang pertama kita syukuri. Umpamanya di rumah kita ada 3 buah sepeda, kehilangan sepeda sebuah, itu masih bisa bersyukur karena 2 nang tersisa. Taknya hilang ketiganya, kata bakar lawan rumah-rumahnya. Nah jadi dalam keadaan susah itu masih bisa bersyukur. Nah orang-orang yang bersyukur kepada Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, timbangan ditiadakan baginya, kada perlu ditimbang, karena ini orang yang sudah mendapat keistimewaan dari Allah dan dia lulus ke dalam surga. Yang kedua yang dimasukkan dalam kelompok ini adalah ahlu qiyamil lail, orang-orang yang beribadah di malam hari, orang-orang ahli tahajud, orang-orang yang tengah malam melapor, mengadu, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang tersebut kada dikenakan timbangan, masuk surga tanpa hisab.